Yanto tadi harus izin lift, Bu, karena dia Oh, harus oke. buka toko. Oh, gitu. Jadi Ya. saya sendiri. Mungkin singkat saja kali ya, saya hanya memperkenalkan, saya Enggi Holt, saya sudah 13 tahun tinggal di Inggris. Saya adalah ketua dan founder dari Indonesian SMEs Community UK. Jadi latar belakang didirikan ISME ini, kita para diaspora di UK itu tidak seberuntung diaspora seperti tadi Bu Monica. Ya, Ibu Enggi Holt, cantik sekali, Bu, seger. Ya, Bu, sebenarnya saya ingin sharing, Bu. Jadi kebetulan saya founder The Kraton, itu merupakan rumah besar untuk beberapa UMKM. Yang salah satunya adalah pengrajin batik, Ibu, dari wilayah Jawa Timur, Tapal Kuda, dan juga kita mengangkat tema Pandalungan, yaitu akulturasi budaya Madura dan Jawa. Terus saya juga ada satu atau dua itu pernah juga mengajak teman-teman UMKM ini, Bu, tenun Sumba, dan tenunnya cukup bagus, walaupun memang benar-benar dibuat dengan alat yang sangat sederhana di dapur ibu-ibu yang ada di Sumba. Kebetulan juga waktu itu saya bekerja sama dengan teman-teman adik-adik mahasiswa untuk bisa mengakomodir produk-produk ibu-ibu mereka yang ada sampai di pelosok. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah jika kita memang akan ingin merambah pasar di UK terkait dengan handmade ini, Bu, itu untuk kecepatan produksi kan memang tidak secepat industri, dan juga apakah ada standar dari produk batik itu seperti apa. Terus kalau seumpama kita terkait dengan kegunaan, memang kalau batik dan juga tenun ini tidak selalu harus dibuat untuk fashion, tapi biasanya juga dibuat sebagai pajangan ataupun cindramata dan lain-lain. Izin, bolehkah saya bisa share, ini adalah salah satu produk kami yang ini ikut pameran di Singapura, dan beberapa sudah deal untuk dibeli di konsumen di sana, Ibu. Jadi sebentar saja mungkin, Bu. Ini jadi orang Jombang pasti pintar nih, jagoan emang ya. Sampun kelihatan. Ampun. Ya, ini adalah saya belum terlihat ya. Saya belum terlihat. Belum kelihatan, Bu Aris? Belum kelihatan. Dereng, Bu. Ini kok sampun, Bu. Belum. Dereng. Ampun. Sudah. Ini adalah salah satu kemarin waktu kita pameran di Singapura, dan juga alhamdulillah beberapa ada yang sudah terjual, Bu. Nah, untuk produk seperti ini, apakah di UK juga masih diminati? Ini adalah packaging kami. Jadi ini adalah handmade dari ibu-ibu UMKM di daerah Tapal Kuda. Ada yang dari Jawa, Jember, dan juga kalau tenun ini kebetulan saya tidak ada fotonya, Bu. Kita ngambil dari Sumba. Walaupun juga ada beberapa produk kuliner, namun mungkin tadi secara pemaparan Ibu Enggi menyatakan bahwa produk batik masih diminati di sana. Jadi mungkin pertanyaan saya khususkan untuk produk-produk batiknya seperti itu. Ini ada dua konsep yang kita usung pada saat kita pameran di Singapura. Ada dua jenis, yaitu Puspa Pandalungan dan juga ini sedikit yang ada kerumitan itu Tar Arum Pandalungan. Ini dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi, dan di harga estimasi saat itu, kalau boleh saya sebutkan, nggak apa-apa ya Pak Anggito? Boleh. Ya, ini nanti kalau ada yang order jangan lupa bagi-bagi. Saya pengen dengar soalnya.
Saya pengen dengar. Silakan. Ya, waktu yang di Singapura kebetulan kami di Suntec Mall, Bapak, di Singapura. Kemarin terakhir kita buat invoice ini tanggal 11 November atas nama The Kraton. Nah, ini di kisaran harga sekitar 750.000, Ibu. Oke. Baik. Keren ini. Baik. Ini mahasiswa yang nonton gantian terinspirasi sama dosennya ini. Jadi saya beneran Ibu pengen mengembangkan karena ini adalah karya ibu-ibu kita yang ada di daerah, Bu, yang memang menggantungkan Jawanya kemarin saya pakai, mohon maaf, istilahnya gandol. Sangat berharap kemarin pada Wapi ke saya, ikut bu, seperti itu. Nah, saya sebelum dikenalkan dengan sekolah ekspor, apalagi ketemu Pak Andito, ternyata satu kampung, ini belum tahu ekspor itu seperti apa. Makanya, alhamdulillah tadi Bu Enggi menyampaikan bahwa produk batik, tenun ini masih diminati. Kalau seperti ini, angin segar, dan nanti saya bawa ke UMKM binaan kami, The Kraton, untuk bisa mungkin dibantu Ibu Enggi Holt dan juga inisiasi dari Ibu Direktur Kartini dan Pak Andito ini bisa benar-benar The Kraton dan teman-teman yang lain yang ada di sekolah ekspor ini go internasional seperti itu. Nah, gitu saja. Tapi Bu, itu yang perlu fasilitasi ada satu lagi. Ada namanya Ibu Paris Sesditjen Dikti, sudah hadir. Coba kita panggil dulu beliau supaya kelihatan wajahnya. Selamat. Semoga juga siang, tertarik batik kita ya, Bu. Siang, Pak Andito dan kawan-kawan. Wah, ramai ya diskusinya. Silakan lanjut, Pak Andito. Iya, Bu, terima kasih. Ibu izin ini ya, biar teman-teman sambil cerita, tanya, tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman dosen, ini yang sudah ada Ibu Paris, kalau sekalian mau menyampaikannya tentang usulan-usulan atau pertanyaan ke Ibu Paris, boleh ya? Boleh kan, Bu, ya? Boleh, silakan. Oke, silakan teman-teman sekalian. Yang kemarin ya, Pak Andito? Yang kemarin ya, yang terkait tindak lanjut. Monggo, silakan. Bu Paris mau ngomong dulu, silakan Paris. Ya, Assalamualaikum Ibu Paris. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Aris? Alhamdulillah Bu. Ya, Mohon izin tadi nggak tahu. Bapak Ibu semuanya, nih teman-teman juga dari berbagai belahan dunia yang telah membantu menginspirasi para dosen yang memang merupakan salah satu indikator kinerja utama dari kementerian. Diharapkan para dosen mempunyai kompetensi lain selain kompetensi di Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah program yang kami rancang dengan Pak Handito dan Bu Kartini serta kawan-kawan dari Sekolah Ekspor untuk memenuhi indikator kinerja utama nomor 3 ya, yaitu dosen memiliki kompetensi lain selain kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih Pak Handito dan Bu Kartini serta teman-teman. Dipersilakan Bapak Ibu kalau ada yang mau dikomunikasikan. Ya, silakan Mbak Aris. Pak Andita, terima kasih. Jadi selamat siang Ibu Paris. Jadi kemarin ini Pak Andito dan juga Ibu kita ini memberikan 2 pertanyaan Ibu, yaitu terkait dengan tindak lanjut sekolah ekspor. Yang pertama adalah menginisiasi ataupun adanya wacana pilot project bagaimana kita melakukan ekspor di Jepang. Benar nggak Pak Andito? Terus yang kedua adalah bagaimana kita membuat pembelajaran, karena yang disampaikan Bu kita yang paling penting adalah desain produk ekspor Ibu. Jadi untuk tindak lanjut sekolah ekspor ini kemarin disampaikan dan antusiasme dari peserta ini sangat banyak dan berminat seperti itu. Nah, mungkin harapan kami Bu Paris bahwa sekolah ekspor ini tidak hanya semata kita mendapatkan sertifikat untuk mengurus HUM dan juga bagaimana kompetensi menjadi seorang dosen, namun lebih jauh lagi kita juga ingin ada suatu program berkelanjutan Ibu Paris. Jadi sehingga nantinya memang dari sisi pendidikan sebagai pengajar dan juga memang saya juga sebagai pelaku UMKM dan juga koordinator dari rumah besar UMKM beberapa yang ada di Jatim ataupun wilayah Tapal Kuda. Jadi seperti itu Ibu Paris.
Terima kasih atas program yang luar biasa. Moga berkah dan juga membawa kebaikan buat kita semua. Matur nuwun. Sama Bu, silakan mungkin yang lain dulu Pak, mungkin 3 orang dulu ya. Baik, Terima ayo kasih. siapa yang mau bicara? Ya, mau tanya saya Pak. Monggo Pak Sudarto ya. Monggo Pak Sudarto. Masih suaranya masih enggak ada Pak. Masih mute Pak Darto. Ya, sudah. Wabarakatuh. Bapak Handito yang saya hormati, Ibu Enggi yang saya hormati, Ibu Kartini yang saya hormati, dan lebih khusus Ibu Paris yang sangat saya hormati, dan rekan-rekan dosen yang saya hormati juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan saran atau masukan berkaitan kegiatan kita yang sangat luar biasa ini, Bu. Jadi yang pertama adalah kiranya dosen-dosen yang ikut dalam pelatihan digital ekspor ini benar-benar diperhatikan, di follow up, dibantu baik secara pendampingan maupun kalau bisa dibantu permodalan jika memang pemerintah ada dana untuk membantu lahirnya eksportir baru, karena menurut saya eksportir inilah yang akan menjadi cikal bakal majunya suatu bangsa. Kalau lahir eksportir 1000 kan luar biasa, Ibu, dari seluruh Indonesia dengan produk-produk yang beragam. Kemudian yang kedua, masukan kami adalah mungkin perlu diadakan suatu pertemuan internasional untuk mendorong negara-negara itu memberitahukan kepada kita apa saja yang mereka butuhkan, sehingga nanti sinkron kebutuhan negara yang bisa menjadi sasaran ekspor dengan barang-barang yang kita punya di Indonesia khususnya. Mungkin itu Bapak Ibu Paris yang bisa saya sampaikan sebagai saran dan masukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Darto. Bu Waris, izin ini ada Pak Adi Lukman. Pasti Bu Paris juga kenal, Pak Adi Lukman juga kenal Ibu Paris. Pak Adi Lukman ini Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia. Kemarin sudah MOU ya Pak ya, saya kan waktu itu menyaksikan Bapak MOU dengan Rektor IPB. Ya, nah ini Pak Adi Lukman ini udah 2 hari yang lalu ada yang dikirim Pak Adi Lukman jadi managing directornya Mayora Asia Tenggara juga ASEAN juga luar biasa Pak Mas Fiono. Pak Adi Lukman mungkin ada yang mau disampaikan ke Ibu Paris dan kepada para dosen yang hari ini hadir 575 siang hari Sabtu. Silakan Pak Adi. Masih mute ya Pak? Pak masih mute Pak Adi. Suara belum ada Pak Di. Sudah Pak ya? Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Andito, Bu Paris. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Mohon maaf, saya beberapa hari ini agak padat sekali sampai malam acara, jadi tidak bisa memberikan sharing kali ini, tapi kami sudah diwakili kemarin oleh Pak Mas Tiono yang lebih berpengalaman juga di dalam mengembangkan ekspor, karena cukup banyak pengalaman beliau, dan saya kira kemarin sudah sharing cukup banyak. Dan, sekolah ekspor ini menurut saya cukup bagus ya, dan tentunya kita berharap banyak eksportir muda yang bisa muncul setelah melalui berbagai sharing yang diadakan oleh sekolah ekspor ini, dan tentunya kami selaku Asosiasi Industri Makanan Minuman sangat mendukung kegiatan-kegiatan ini, karena ini kita bersama pemerintah kita ingin mentargetkan peningkatan ekspor ke berbagai negara, dan salah satu program besar yang kita
garap bersama dengan pemerintah di bawah Kemenko Marves, itu bersama dukungan seluruh kementerian dan lembaga, itu adalah Spice Up Indonesia Spice Up the World, di mana kami ditugaskan untuk mengekspor, peningkatan ekspor dari 1 miliar US dollar tahun 2020 menjadi 2 miliar US dollar tahun 2024 untuk produk bumbu dan rempah-rempah. Dan di samping itu juga kami minta mendukung memasok kebutuhan restoran-restoran di luar negeri, restoran Indonesia di luar negeri, di mana restoran Indonesia itu ditargetkan dari 1021 restoran tahun 2021 ini menjadi 4.000 restoran tahun 2024. Kebutuhan restoran itu mulai dari bumbu, saus, dan lain-lain, itu baik mentah maupun bumbu jadi, itu diharapkan bisa dipasok oleh para pelaku eksportir Indonesia. Nah, tentunya sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mendaftar dan yang sangat menggembirakan adalah yang mendaftar itu banyak yang kecil dan menengah kecil. Ini yang menggembirakan karena setelah kami kurasi bersama ternyata dari tahap pertama itu ada 200 lebih perusahaan, ada 68 perusahaan yang siap ekspor. Dan ini kami sudah bawa ke berbagai pameran di luar negeri, dan tentunya ada yang sudah mendapatkan order. Nah, ini yang menggembirakan, sehingga kita didukung juga oleh Badan POM, BPJPH untuk percepatan izin edar, untuk halal dan lain sebagainya. Di samping itu juga dengan BUMN kita mendapatkan beberapa kemudahan, terutama ada diskon pengiriman, seperti biaya pengiriman dan lain sebagainya. Dan tadi saya juga mendengar ada usulan bagaimana kita harus bekerja sama dengan perwakilan kita di luar negeri, baik atas perdagangan maupun ITPC, Indonesian Trade Promotion Center. Tentunya ini kami sudah lakukan, dan bahkan selama tahun 2020 dan 2021 ini hampir setiap minggu itu bisa 3-4 kali kita keliling dunia sekarang dengan kemudahan Zoom ini, dan itu dari perwakilan kita memberikan informasi pasar, kebutuhan, dan lain sebagainya. Dan sekali-sekali kita juga mengadakan business matching langsung dengan importer. Ini yang kita lakukan bersama-sama, dan tentunya ini diharapkan bisa mendorong peningkatan ekspor kita lebih cepat lagi. Cuma memang kita sadari bahwa tantangan ekspor ini cukup banyak gitu ya. Meskipun permintaan meningkat, ini yang opportunity-nya besar, dan data kita juga menunjukkan ekspor kita terus meningkat, tapi sebenarnya peningkatan itu bisa lebih besar kalau tantangan-tantangan bisa diatasi. Tantangan yang terberat saat ini adalah biaya logistik, pengiriman kita melalui kontainer, itu peningkatan biayanya luar biasa, bisa 5-6 kali lipat, dan ini memberatkan, sehingga kita menjadi tantangan kita bersama. Di samping itu, untuk makanan minuman tantangannya adalah regulasi. Berbagai regulasi terkait dengan keamanan dan standar di negara tujuan ini menjadi tantangan kita. Salah satu yang terberat ini nanti ke Tiongkok, itu per Januari 2022 ada peraturan baru di mana semua eksportir makanan minuman harus terdaftar di sana, kemudian harus bersedia untuk diaudit oleh otoritas dari Tiongkok, dan juga ada perubahan-perubahan label dan standar-standar yang berlaku ini. Dan hampir semua negara sekarang sangat sering melakukan perubahan-perubahan regulasi untuk menjamin keamanan pangan di negara tujuan tersebut. Dan inilah tantangan kita bersama. Oleh sebab itu, sekolah ekspor ini menurut saya juga sangat penting juga untuk memberikan informasi tentang perubahan-perubahan regulasi di negara tujuan, sehingga ini menjadi alert atau kewaspadaan bagi para eksportir kita untuk selalu mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Dan juga dengan kondisi pandemi ini, kita melalui Zoom dan melalui online ini banyak kesempatan-kesempatan. Salah yang mengembirakan, sudah ada beberapa perusahaan anggota kami yang bahkan sudah bisa ekspor ke negara-negara lain hanya dengan produk-produk yang sederhana, misalnya dengan tepung moka bisa diekspor,
kopi roasting bisa diekspor, dan juga ada produsen anggota kami yang kecil memproduksi kue-kue cookies ya, itu tadinya rumah tangga, bahkan sekarang sudah bisa ekspor ke mancanegara, dan hampir setiap bulan mereka sekarang sudah rutin ekspor. Di samping itu juga ada yang produsen bumbu, produsen rendang gitu, sudah bisa ekspor ke Middle East dengan berbagai saluran yang ada. Ini tentunya menjadi spirit bagi kita pertama untuk bisa terus meningkatkan ekspor bersama-sama. Jadi saya sangat mendukung sekolah ekspor ini karena memang sejalan dengan target dari pemerintah dan juga dari asosiasi yang selalu inline dengan pemerintah untuk meningkatkan ekspor tersebut. Nah, dukungan Bapak para dosen dan juga bahkan banyak sekarang dosen-dosen yang sudah mulai ikut memproduksi dan menyiapkan untuk baik dalam negeri maupun untuk ekspor. Ini tentunya satu kemajuan menurut saya. Jadi di samping mengajar sesuai dengan kompetensinya, tapi sudah bisa memproduksi produk-produk yang bisa dipasarkan baik dalam negeri maupun ekspor, dan tentunya para mahasiswanya juga akan terinspirasi untuk terus bisa meningkat. Saya kira ini satu kesempatan yang cukup baik Pak Andito dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan upaya yang dilakukan ini terus memberikan semangat bagi kita semua dan Indonesia bisa lebih maju dalam meningkatkan ekspor kita. Mungkin itu dari saya Pak Andito dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya, dan mohon maaf saya masih baru selesai acara ini yang di jalan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Adi dari aspek acara masih bersedia nimbrung. Ini pasti karena cinta sama Ibu Paris dan Ibu dosen-dosen, Bapak Ibu dosen. Terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Bu Paris, tadi ada dosen Ibu Aris tadi menyebut Ibu kita tadi bolak-balik, yang provokasi Jepang tadi. Sebenarnya bukan Ibu kita, yang disebut tadi adalah Gati. Ibu Gati. Nah, Ibu Gati ini sebelumnya Dirjen Industri Kecil Menengah. Waktu itu sudah janjian sama Pak Prof. Nizam untuk bikin kerjasama. Nah, sekarang beliau sebagai Sekjen Dekranas. Nah, supaya apa yang disampaikan ini Ibu kita tadi nyambung. Ini apalagi Ibu Gati ini temannya Pak Adi juga ini. Nah, kita persilakan Ibu ini ya Bu Paris ya, Ibu bukan Ibu kita tapi Ibu Gati, Sekjen Dekranas. Silakan Ibu Gati. Ya, Pak Andito terima kasih. Ibu saya sama Bu Ses Baik Bu, wah, udah lama kita nggak ketemu ya. Kapan-kapan ngopi bareng tuh, kita bareng-bareng. boleh Bu, apalagi di bawah itu Menara Eiffel, demen banget. Apa kabar Bu? Siap. Apa kabar Pak? Aduh, sama-sama di mobil kita ini. Iya, sama-sama di Bu Ses, jadi kemarin dari apa namanya presentasi saya kok tiba-tiba terbersit ya, ada ide gitu. Ini kayaknya kalau dilanjutkan Bu Ses acara ini dengan yang lebih teknis lagi, yaitu desain daripada produk-produk untuk ekspor. Nah, kita bikin aja Bu Ses, kalau boleh usul pilot project ke Jepang dulu. Karena kalau menurut saya kalau Jepang udah bisa masuk aja, itu pasti ke negara lain lebih mudah ya, untuk kualitas. Nah, untuk yang Eropa mungkin ke itu Bu, kalau boleh ke Australia. Kemarin Pak Menteri Pak Teten itu udah tanda tangan MOU untuk Rumah Indonesia di Australia. Nah, yang ngejalanin ini diaspora, kayaknya memang kerjasama kita sama diaspora untuk ekspor nih memang harus ya Bu ya, harus lebih digiatkan lagi, karena informasi dari ITC, dari Atase, itu kayaknya kalau dilengkapi oleh teman-teman diaspora nih akan lebih baik sekali. Tadi saya sebentar sih menyimak yang dari Inggris tadi ya Pak Andito ya? Iya, Bu Inggris. Informasi seperti harga produk di sana yang laku kisarannya berapa gitu, itu bagus banget tuh Bu. Jadi teman-teman ini juga nanti mengekspor sudah menyesuaikan baik daripada desainnya, kualitasnya maupun dari harganya ya Bu ya. Itu sih Bu. Nah, rasanya penting
sekali. Tapi memang harus dikurasi dulu ya, Pak Handito ya. Sebelum harus dikurasi dulu. ya pesertanya harus dikurasi dulu Bu, karena memang banyak sekali. Karena kalau udah bicara mengenai desain produk, itu lebih teknis ya Pak Adi ya. Iya Pak Bu, Adi ngerti. belajarnya dari Pak Adi Bu. Ya. Itu Bu Ses, kalau boleh usul. Ya Bu, Nah, terima kasih selamat Bu usulnya. Ses, Ya. karena biar pada masih tune in. Baik. Bu, ini Bugatti ini yang mempelopori Indonesia Food Innovation, Bu. Itu di sana sangat bagus sekali, Bu. Jadi program bantuan bagi para pemula itu dari seleksi sampai pendampingan itu cukup bagus, dan saya diminta salah satu juri sama Bugatti ini tadi banyak produk-produk yang bagus-bagus, Bu. Jadi saya kira itu potensi ekspor. Dan sebagian Bugatti kan sudah ikut di Indonesia Spice Up the World, sudah masuk di dalam tim itu, dan cukup bagus, dan itu potensi untuk ekspor cukup bagus Bugatti. Jadi itu salah satu produksi dari inisiatif Bugatti waktu Dirjen IKMA itu. Jadi saya kira perlu dilanjutkan itu terus. Iya, terima kasih banyak. Dan kemarin Ini- ada itu juga sudah di launching kemas jadi Iya. melalui desain kemasan itu Nah, bisa ini kemasan saya nggak bisa hadir, Adi, Ya. saya lihat Pak Adi hadir. Jadi ini Bu Ses, binaannya Pak Adi ini kan udah jago-jago ya Bu ya bikin makanan. Nah ini kalau tidak dilengkapi dengan kemasan yang bagus, kayaknya sayang sekali. Nah saya melihat bahwa dengan adanya digitalisasi ini, kayaknya persoalan kemasan ini akan lebih cepat lagi bisa diselesaikan. Jadi di tahun ini sih sebenarnya dari awal tahun sampai kemarin saya nggak sempet tuh Pak Adi nge-launchingnya, karena kita udah langsung kena pandemi ya. Waktu itu pandeminya Ya. kan pandemi yang Delta itu loh Bu Ses. Oh iya. ya, pas Delta. Bahaya ya. Jadi kita nggak bisa bikin kegiatan di kantor, di hotel juga nggak bisa. Akhirnya dengan perkenan Pak Adi kemarin hadir, baru dibikin nih acaranya. Ya, sudah launching 2 hari lalu ya. Ya. Jadi sangat bagus sekali. Kita kerjasama sama Schneider gitu loh. Boleh tuh Bu dilihat websitenya, itu mempermudah sebenarnya. Jadi sebenarnya ide saya adalah saya pengen kemasan itu nggak cuma di Jakarta aja gitu loh Bu yang bagus, seluruh Indonesia. Jadi seluruh klinik kemasan, rumah kemasan dari satu dengan yang lainnya bisa terkoneksi. Mau minta fasilitasi untuk desain kemasan nggak harus datang IKM-nya. Bisa memonitor kalau misalnya fasilitasnya udah sampai di mana, itu dengan gadgetnya aja Bu gitu loh. Nah jadi komunikasi dengan para desainer untuk membantu kemasan mereka itu juga bisa lewat gadget aja. Jadi kita bikin kolom chat lah di situ untuk komunikasi. Lumayan lah ya Pak Adi ya. Tuh teman-teman sering jago-jago tuh Pak Adi. Ya, cukup bagus Bugatti. Jadi, dan saya lihat sudah banyak yang memanfaatkan meskipun baru launching ya, dan menghasilkan produk yang lumayan bagus desain-desainnya. Malah saya bilang yang perusahaan besar bisa memakai juga itu malah. Oh iya. Silakan, itu nggak cuma buat IKM kok Pak Adi. Iya. Itu buat semuanya sih, industri Iya, secara iya. keseluruhan saya bikinnya. Ya. Iya. Silakan Baik, teman-teman terima kasih kalau yang mau banyak. memanfaatkan silakan. Ini Bu Ses, ini emang kayaknya harapan dari Bapak Ibu dosen ini sangat tinggi. Ini siang-siang udah mau ditutup, ada 12 yang raise hand. Kalau semuanya detail, mungkin nggak keburu ya. Tapi ini kayaknya kepengen banyak yang